Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Pembahasan kali ini mengenai ayat jurnal penyesuaian untuk akuntansi perusahaan industri. Nah, untuk akuntansi perusahaan industri itu ada 3 ya persediaan yang harus kita sesuaikan. Ya, yang pertama ini ada untuk menyesuaikan persediaan bahan baku ya. Jadi kita menyesuaikan di sini untuk persediaan bahan baku awal dan persediaan bahan baku akhir ya. Jadi untuk persediaan ini menggunakan ikhtisar harga pokok produksi di persediaan bahan baku awal ya, di debit. Untuk akhir kreditnya ini persediaan bahan baku. Nah, sedangkan untuk pencatatan persediaan bahan baku akhir itu persediaan bahan baku di debit dan ikhtisar harga pokok produksinya di kredit. Yang kedua, itu kita menyesuaikan persediaan barang dalam proses ya. Yang pertama sama seperti bahan baku tadi ya, persediaan bahan baku menggunakan 2 pencatatan ya, yaitu persediaan barang dalam proses awal yang dimana ada ikhtisar harga pokok produksi di debit, sebelah debit, persediaan barang dalam proses di sebelah kredit. Dan yang kedua pencatatan persediaan barang dalam proses akhir, yaitu persediaan dalam barang dalam proses akhir itu di debit dan ikhtisar harga pokok produksi di kredit. Dan yang terakhir, yang ketiga ini pencatatan penyesuaian untuk persediaan barang jadi ya, sama juga pencatatan di persediaan barang jadi awal ya, itu bukan harga pokok produksi karena ini sudah masuk ke barang jadi, maka di sini adalah ikhtisar laba rugi di debit ya. Untuk kreditnya persediaan barang jadi. Dan yang mencatat persediaan bahan baku, barang jadi ini akhir ya, barang jadi akhir ya, ini barang jadi akhir. Jadi persediaan barang jadi di sini di debit ya, ikhtisar laba ruginya kredit ya. Terus untuk penyesuaian yang terjadi ya, ini sama dengan perusahaan jasa maupun dagang ya, ada 7 hal yang harus disesuaikan. Yang membedakan hanya yang ini ya, hanya yang ini yang membedakan ya. Ada 3 penyesuaian untuk persediaan. Kalau di perusahaan jasa memang tidak ada penyesuaian persediaan ya. Untuk perusahaan dagang hanya penyesuaian barang dagangan ya. Nah, untuk di perusahaan industri ini ya, kita menyesuaikan 3 persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Untuk penyesuaian yang lain sama aturannya dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang, yaitu 7 hal ini yang perlu disesuaikan. Nah, di sini ada data neraca saldo ya PT Mikita tanggal 31 Desember ya, di akhir tahun. Nah, di sini bisa dilihat ya, ada kas ya. Nih nilainya, dan totalnya adalah 4.932 juta ya. Ini untuk neraca saldo PT Mikita. Nah, kita lakukan penyesuaian ya. Pada akhir periode akuntansi di tahun 2011 tersebut ya, PT Mikita, maka diperoleh informasi penyesuaiannya sebagai berikut. Yang pertama, penyusutan gedung tahun 2011 itu senilai 10% per tahun, pembebanannya ke masing-masing biaya depresiasi atau penyusutan. Ini untuk penyusutan pabrik 5/10 dari total biaya penyusutan gedung atau depresiasi gedung ya. Terus untuk biaya penyusutan bagian penjualan 3/10 dan biaya depresiasi atau penyusutan bagian administrasi 2/10. Terus yang soal yang kedua, ini penyusutan mesin sebesar 5% per tahun ya, dan seluruhnya ini dibebankan sebagai biaya depresiasi pabrik ya. Terus yang ketiga, ini ada penyusutan kendaraan 10% ya, yang nanti akan dibagi ke 3 biaya depresiasi pabrik, yaitu 3/10, 5/10 untuk depresiasi bagian penjualan, dan 2/10 ya untuk depresiasi bagian administrasi. Ya, soal yang keempat, ini penyusutan peralatan penjualan ya sebesar 5% per tahun, seluruhnya ini dibebankan sebagai biaya depresiasi bagian penjualan.
Yang kelima, penyesuaian yang kelima, piutang dagang yang ditaksir tidak dapat ditagih ya, sebesar 2.320.500. Dan yang terakhir, soalnya yang keenam, ini kita mengetahui persediaan ya yang ada pada tanggal 31 Desember ya, yaitu persediaan bahan baku 243 juta, persediaan barang dalam proses 20 juta, dan persediaan barang jadi 257 juta. Nah, ini kita catat jurnal penyesuaiannya. Jadi di sini saya menampilkan perhitungan yang terakhir ya, karena untuk menjelaskan pencatatan penyesuaian persediaan tadi ya. Jadi sesuai dengan langkah-langkahnya kita mencatat persediaan bahan baku dulu ya. Jadi di sini ada persediaan bahan baku per 31 Desember 243 juta. Nah, kita catat dua kan pencatatannya, untuk persediaan bahan baku awal dan bahan baku akhir ya. Kalau di awal itu nanti bisa lihat di ini ya. Nah, bisa lihat di sini persediaan bahan baku awal ya. Ini di neraca saldo. Jadi kita mengambil datanya di neraca saldo. Nah, ini. Terus untuk persediaan bahan baku akhir ya, nilainya 243 ini ya. Nilai 243 ini sesuai dengan data di penyesuaian ya. Terus yang kedua itu pencatatan persediaan barang dalam proses ya, sama. Jadi untuk mengetahui barang dalam proses awal itu kita melihat di ini ya, neraca saldo. Ini nilainya adalah 15 juta ya, 15 juta. Maka jurnalnya ikhtisar harga pokok produksi 15 juta pada persediaan barang dalam proses awal 15 juta. Nah, untuk persediaan barang dalam proses akhir itu ini dari jurnal, dari soal ya, jurnal penyesuaian atau pada akhir periode ya, senilai 20 juta. Maka persediaan barang dalam proses akhir 20 juta, ikhtisar harga pokok produksinya 20. Dan pencatatan penyesuaian untuk persediaan barang jadi ini sama juga, persediaan barang jadi awal ini kita catat di sini ya, kita lihat di neraca saldonya 285 juta. Jadi jurnalnya ikhtisar laba rugi ya, 285 juta pada persediaan barang jadi awal 285 juta. Dan pencatatan persediaan barang jadi akhir itu terlihat ya, terdapat pada akhir periode, nilainya 257 juta untuk persediaan barang jadi akhir di debit. Kreditnya adalah ikhtisar laba rugi ya, 257 juta di kredit. Nah, terus soal penyesuaian selanjutnya di sini ada penyusutan gedung tahun 2011, itu nilainya adalah 10% ya. Nah, kita ketahui dulu ya nilai gedung ini, yang saya ambil datanya ini dari neraca saldo ya. Nah, penyusutannya kita ada di nilai 10% ya, maka kita kalikan dulu 10% kali 150 juta didapatlah 15 juta. Yang dari nilai penyusutan ini akan dialokasikan atau dibebankan ke masing-masing ini ya, biaya depresiasi ya, penyusutan pabrik, penyusutan penjualan, dan penyusutan bagian administrasi. Nah, ini sudah ada perhitungannya ya. Untuk biaya depresiasi pabrik 5/10, tinggal kalikan 15 juta, hasilnya adalah 7.500.000. Terus bagian penjualan 3/10 kali 15 didapatlah 4.500.000, dan biaya depresiasi bagian administrasi 2/10 dikali 15 dapatlah 3 juta. Jurnalnya di sini ya, untuk karena dialokasikan ke masing-masing atau dibebankan ke masing-masing, maka di sini biaya depresiasi pabrik 7.500.000, biaya depresiasi bagian penjualan 4.500.000, dan biaya depresiasi bagian administrasi 3 juta. Maka akumulasi penyusutan gedung nilainya adalah 15 juta.
Selanjutnya ini untuk penyusutan mesin ya, senilai 5% per tahun, seluruhnya dibebankan ke depresiasi, biaya depresiasi pabrik. Nah, sama ya, angka ini juga didapat dari neraca saldo PT Mikita penyusutan. Jadi kita tinggal kalikan 5% dikali 750, didapatlah 37.500.000. Berdasarkan soal, seluruhnya dibebankan sebagai depresiasi biaya depresiasi pabrik, maka jurnalnya biaya depresiasi pabrik di debit 37.500.000, pada akumulasi penyusutan di kredit 37.500.000. Yang ketiga, untuk penyusutan kendaraan, perhitungan sama seperti yang tadi ya, dan di sini juga dibebankan ke masing-masing biaya depresiasi pabrik 3/10, biaya depresiasi bagian penjualan 5/10, dan biaya depresiasi bagian administrasi 2/10. Nah, kita ketahui dulu kendaraannya nilainya adalah 80 juta, penyusutannya 10% ya, tinggal kalikan dengan biaya kendaraan, maka akumulasi penyusutan adalah 8 juta. Nah, tadi dibebankan ke masing-masing biaya depresiasi pabrik ya, maka didapat 2.400.000 sesuai dengan ini pembebanannya. Untuk bagian penjualan pembebanannya 5/10, maka didapatlah 4 juta. Untuk biaya depresiasi administrasi, bagian administrasi 2/10, maka dapatlah pembebanan sebesar 1.600.000. Nah, jurnalnya ya, tinggal kita masukkan. Untuk biaya depresiasi pabrik 2.400.000, biaya depresiasi bagian penjualan 4 juta, dan biaya depresiasi bagian administrasi 1.600.000. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan ya, 8 juta. Terus penyesuaian selanjutnya di sini ya, penyusutan peralatan 5% per tahun yang seluruhnya dibebankan sebagai biaya depresiasi bagian penjualan. Nah, peralatan diketahui dari neraca saldo ini nilainya 25 juta. Ya, tinggal kalikan 5% kali 25 juta, didapatlah 1.250.000, dan seluruhnya dibebankan ke biaya depresiasi bagian penjualan. Maka jurnalnya biaya depresiasi bagian penjualan itu senilai 1.250.000, pada akumulasi penyusutan peralatan ya di kredit senilai 1.250.000. Dan yang terakhir ini penyesuaian untuk piutang dagang ya. Ada piutang dagang ya sejumlah 2.320.500, ditaksir ini tidak dapat ditagih, maka perusahaan dapat mencatat kerugian piutang ya. Nah, maka jurnalnya kerugian piutang ya 2.320.500 dibuat ya. Kreditnya cadangan kerugian piutang 2.320.500 ini ya. Nah, ini adalah ayat jurnal penyesuaian ya, yang sudah kita masukkan ke dalam tabel yang tadi kita kerjakan. Nah, ini sudah dimasukkan nih ya, PT Mikita tanggal 31 Desember. Jadi dari mulai penyesuaian bahan baku, ini penyesuaian bahan baku ya, menyesuaikan biaya barang dalam proses, terus menyesuaikan barang jadi ya. Untuk pencatatan ya, akumulasi penyusutan gedung, ini penyusutan mesin ya, penyusutan kendaraan ya, penyusutan peralatan, dan yang terakhir ada kerugian piutang ya, kerugian piutang. Oke, selesai sudah materi penjelasan kita untuk ayat jurnal penyesuaian akuntansi perusahaan industri dengan contoh soal PT Mikita. Sampai jumpa pada materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.